masa pandemi seperti saat ini, banyak mereka yang kalang kabut menekuni bidang ekonomi. Saat ini kita berada di rumah singgah maskapai yang dia dulu overlapping pekerjaannya dan menggeluti di bidang perboncean. Seperti apa kegiatannya, kita ikuti bersama. Halo Mas Abul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bang Adek, gimana kabarnya? Main-main aja. Ini kok lihatnya rada tenanan. Gimana Mas Abul, ini memang alih profesi menjadi ahli bonsai atau gimana ini? Ya ini toh Bang, untuk kreasi dan untuk iseng-iseng daripada ngalamun main bonsai Bang. Apakah di masa pandemi seperti ini tanaman bonsai ini bisa menambah penghasilan Mas Abul? Ya dikira penghasilan atau enggak itu ya lumayan lah Bang Adek. Yang penting kita kan berkreasi sendiri dan kalau ada yang minat kan bisa usaha untuk jual beli. Mas Abul, sudah berapa lama Mas Abul menekuni bidang perbonsaian ini? Ya kira-kira lumayan Bang Adek, sudah 2 tahun saya menekuni, tapi kan ini main bonsai udah agak lumayan lama, tapi ini sekedar koleksi, tapi kok agak sekarang bonsai agak harganya lagi booming standar lah, main bonsai lagi. Tapi untuk ini kan buat sampingan tuh kemarin-kemarin kerjaan lain itu, jadi ini tidak terawat, sekarang mau terawat lagi. Jenis apa aja Mas Abul yang jenengan punya ini? Ya banyak Bang, ya itu kan jenis ficus, ini murbai, ini ada waru, ada sorbin, ada ilang-ilang juga, kemuning, dan masih banyak lagi. Mas Abul, kalau ini ya, apa Mas Abul namanya? Ini namanya jenis beringin iprik. Beringin iprik? Ya, tapi ini kan nempel di pohon kan, kalau namanya di Jepang itu namanya tanuki lah. Pohon nempel di pohon lain ya. Berkisar harga berapa ini Mas Abul? Gini toh Bang, ini kan saya dari pertama bolang ya, dongkel di alam ya, jadinya kita butuh proses dari nol nyampe jadi itu juga harus butuh proses lama. Tapi kalau kira-kira udah jadi ya bisa harga ratusan atau jutaan. Ini bonsai yang sekarang ini akan menjadi sebuah tren atau ibaratnya itu cuma beberapa bulan ke depan terus setelahnya itu usang lagi, atau ini akan lekang zaman di mana kegiatan perbonsaian ini menjadi sebuah pundi-pundi yang bisa buat lendetan hidup gitu Mas Abul? Itu bisa jadi Bang, kan sekarang bonsai itu harganya tidak seperti tanaman-tanaman lainnya, seperti kayak yang kemarin janda bolong atau jemani atau algoritma atau apa. Kalau bonsai itu dengan proses seni juga ya Bang, proses butuh proses lama, juga memeliharanya juga dengan teliti, hati-hati ya, seperti kayak anaknya sendiri. Dan kalau masalah harga itu ya tergantung jenisnya apa, berkarakter ya, itu bisa jadi pundi-pundi yang agak tinggi Bang. Terus apakah ada teknik khusus Mas Abul untuk memeliharanya? Kalau teknik khusus itu dibilang ya khusus iya, enggak iya Bang, ya 50-50 lah. Tapi sementara saya juga pengen main ke tempat teman saya, ya dikatakan senior juga ya, tapi mau sharing-sharing tentang pohon-pohon apa, atau rencana mau bulang bareng atau gimana, rencana mau ke sana sekarang saya. Jauh nggak Mas Abul untuk tempatnya senior jenengan itu? Ya dibilang jauh enggak, kira-kira kalau naik motor ya 10 menit lah. Oke, kita ke sana Mas Abul. Oke netizen Bonsai Mania, kita ikuti perjalanan kita di tempat senior yang konon katanya sosok satu ini itu memang benar-benar fenomenal di bidang perbonsaian. Seperti apa sosoknya dan apa yang menjadi koleksi dia, nanti kita liput bersama, kita ulas bersama, kita lihat bagaimana cara pemanfaatan sumber daya manusia diwujudkan dengan cipta, rasa, dan karsa.
dan itu tanaman endemik mana atau ini kok kita jarang juga kita jumpai di daerah Gerabak? Ini sebetulnya tanaman endemik gunung, dataran tinggi, tapi yang tumbuhnya di atas batu biasanya. Ini salah satu tanaman langka karena susah dibudidaya, di Cangkok susah, stek susah. Oke Pak Jeng, Ya. Ini tuh sudah berapa lama datang di rumah ini, terus rencananya mau dibikin apa Mas Jok? Ini dongkelan sekitar 1,5 bulan. Ini bisa dilihat, ini baru segini. Namanya ini kipsi. Kalau orang sekarang kipsi, kalau orang dulu risari. Ini termasuk ekspresionis. Jadi masih termasuk tanaman langka ini? Ya, tanaman sulit dijumpai langka, gitu? sulit. Karena populasinya juga sedikit gitu? Ya. Jack, bisa dijelaskan Mas Bang Jack, ini kan mungkin cukup sulit, endemiknya pun juga mungkin sudah mulai punah. Ya. Itu dibanderol harga berapa Bang Jack untuk bentuk yang masih seperti ini? Ini kalau dongkelan biasa dan sudah jelas hidup, artinya sudah tumbuh tunas baru sekitar 5 5 juta. juta. Tapi kalau sudah proses sudah mulai ada perantingan itu tergantung seni ya. Kalau itu tergantung seni, semakin bagus nilai seninya semakin mahal. Bisa di atas 15, 20. di samping kayak misal pun beringin seperti gibesi ini, pohon-pohon seperti apa yang bisa dibonsai itu, Bang Jack? Sebenarnya di sekitar kita banyak sekali kita jumpai bahan baku yang bisa dijadikan istilahnya bonsai. Contohnya ada pohon waru. Nah, ini contoh akar waru. Akar waru itu banyak kita jumpai di sekitar kita. Seandainya ini belum ada, kita beli 2.000 aja ini nggak mau, karena belum ada sambungannya. Tapi ketika ini ada sambungannya dan istilahnya bahan impor, harganya berlipat-lipat. Ini namanya waru apa ini Mas Bang Jack? Ini yang bawah akar lokal waru lenggis, yang atas merah Thailand. Ini bisa dilihat, ini merahnya beda. Jadi kalau untuk waru lokal dan waru impor itu ternyata bisa diokulasi gitu Bang Jack? Bisa. Ini bukan okulasi ya, tapi ini sambung. Sambung sisip namanya. Nah, ini buat cari makan tok ini. Yang batang bawah ini buat cari makan tok, nanti dengan harapan yang kita jadikan bonsai bahan atas. Sambungan yang atas ini. Untuk sisip ini udah berapa lama Bang Jack? Ini dari umur sambungan ini sekitar 2 bulan. Sekitar bulan dari usia dari nyambung. Tapi udah bersatu ya? Ya, bisa dilihat ini contohnya. Nah, ini sekitar umur 2 bulan ini. Udah nempel ini. Bekas sambungannya udah nggak ada ini. Ya. Ya, kelihatan ya. Udah nempel ya, sempurna. Bonsai Mania, mungkin lewat episode ini kita akan banyak belajar bagaimana cara penangkaran, bagaimana cara setek, bagaimana cara berokulasi, bagaimana cara sisip atau apapun yang mengenai tentang bonsai. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak dan semoga untuk konten saat ini akan bermanfaat bagi Anda semua. Ini kan masih dalam suasana perwaruan. Ya. Jenengan punya koleksi apa aja untuk waru itu? Katanya ini lokal, ini import. Berarti import kan bukan cuma dari satu negara. Ada beberapa negara yang mungkin dengan datangin ke Indonesia gitu. Ya, banyak sekali Mas. Dia ada waru Jepang, India Mikro, ada waru Brasil. Nah, kita lihat ke sebelah Mas. Salah satu waru impor ini namanya waru Jepang. Waru Jepang ada mutasi merahnya ini. Semakin langka. Ini hasil sambungnya, ini hasil sambungan. Hasil sambungan ini waru lokal, bawahnya waru lokal, atasnya waru Jepang. Nah, seperti ini, bahan seperti ini kita istilahnya harga jual pasti murah, tapi kalau setelah disambung dengan waru yang jenis-jenis impor, harganya pun akan melejit. Sampai sudah jadi seperti ini memerlukan berapa bulan nih Bang Jack? Kalau umur hampir sama Mas, sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan dari sambung. Nah, untuk harganya kalau waru Jepang
satu sambungan sekitar 200 sampai 250. Dihitung dari titik sambung. Kalau untuk endemik waru lokal sendiri ada berapa jenis Mas untuk waru lokal dari Indonesia gitu? Waru lokal Indonesia banyak, ada waru merah. Waru merah itu seperti ini, Mas. Waru merah ini merah lokal. Ini merah lokal. Merah lokal, variegata lokal ini. Ini variegata lokal. Nah, ini tadi yang India Mikro, waru India Mikro. India Mikro itu memang dari